Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herdi Ezel Santoso pada mata kuliah riset operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal tentang linear programming menggunakan metode simplex. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang metode simplex. Kemudian kita sudah menyelesaikan permasalahan tentang maksimasi, fungsi maksimasi untuk order boneka kayu dan kereta api. Nah, pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan kasus meja dan kursi yang dulu pernah kita selesaikan dengan metode grafik. Oke. Nah, contoh soalnya teman-teman dulu sudah pernah menyelesaikan dengan metode grafik. Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, yaitu meja dan kursi, yang diproses melalui dua bagian fungsi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, ini batasannya, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 40 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan waktu 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi ini yang dijual itu 80.000 itu untuk meja dan 60.000 untuk kursi. Nah, pertanyaannya, dulu kita pernah menghitung berapakah jumlah meja dan kursi yang optimal untuk yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan permasalahan linear programming ini. Nah, kemarin syarat metode simplex itu jadi kita harus membawa linear programming itu ke bentuk yang sesuai agar bisa diselesaikan. Itu salah satunya adalah ruas kanan itu tidak boleh negatif. Kemudian tanda pertidaksamaan itu harus diubah menjadi tanda persamaan. Caranya dengan menambahkan variabel slack. Tuh. Nah, contoh kasus perusahaan mebel ini kita sudah modelkan kemarin, ada dua fungsi kendala. Yang pertama adalah 4M plus 2K itu lebih kecil sama dengan 60. Nah, syarat pertama itu adalah tidak boleh ada pertidaksamaan. Jadi harus kita buat menjadi persamaan dan tidak boleh negatif di ruas kanan ini. Maka ini saya besarkan. Nah, ini kita rubah yang 4M plus 2K lebih kecil daripada 60 ini, kita rubah menjadi persamaan. Tanda lebih kecil sama dengan, kita rubah menjadi tanda sama dengan. Nah, agar setara, kita tambahkan variabel slack. Untuk kendala 1, kita kasih nama slack 1 ini. Nilainya positif. Untuk yang kedua, 2M plus 4K lebih kecil sama dengan 48. Ini juga sama, tanda pertidaksamaan kita rubah menjadi tanda persamaan. Kemudian kita tambahkan variabel slack. Untuk kendala kedua, kita kasih nama S2. Oke. Nah, semua variabel yang tidak mempengaruhi kesamaan ditulis dengan koefisien 0. Nah, fungsi kendala adalah fungsi tujuan adalah maksimum. Nah, maka labanya kita sudah modelkan adalah 8M plus 6K. Itu kan. Nah, kita tambahkan plus 0S1 plus 0S2. Ini sebenarnya kok cuma penanda bahwa pada fungsi maksimasi ini nilai slack 1 dan slack 2 nya itu yang mengikuti adalah 0. Itu ya. Kendala kita tulis 4M plus 2K plus S1 plus 0
S2 ini juga sebenarnya boleh tidak ditulis, hanya menunjukkan bahwa S2 nya 0 sama dengan 60. Yang kendala kedua 2M plus 4K plus 0 S1 plus S2 sama dengan 48. Oke, kita lanjut. Setelah kita rubah seperti ini, kita bentuk dalam tabel, ya kan, meja, kursi, kemudian slacknya kalau kemarin ada 3 contohnya, karena ada 3 kendala, karena ini hanya 2 kendala, maka kita cuma butuh slack 1, slack 2 di sini. Nah, untuk kolomnya juga kita tulis saja Z, S1, S2. Ini ya. Nah, ini dari mana? Ini kita dapatkan dari ini. Nah, kalau kita tuliskan, ini tuh sebenarnya seperti ini. Kita ubah ruas ke dalam ruas kiri semua. Jadi kan min 8M, min 8M, min 6K kan, sama dengan 0, ya kan. Ini 0 ini tidak usah ditulis, gak apa-apa, ini sama saja, ini kan seperti ini. Maka M nya min 8, K nya min 6. Ini M nya min 8, K nya min 6. Untuk S1 M nya 2, K nya 2, S1 nya 1. Ini S1 kan. Ini M nya 4, K nya 2. Ini S1 nya 1. M nya 4, K nya 2, S1 nya 1. S2 nya kan 0 karena nggak ada. Untuk S2 berarti M nya 2, K nya 4, S1 nya 0, S2 nya 1. Ini 60, ini 48. Nah, kemudian kita cari rasionya kan kemarin. Nah, ini caranya. Pertama, kita menentukan elemen pivot terlebih dahulu. Ini, atau menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu adalah nilai Z yang paling negatif, yang negatifnya itu paling besar. Ini adalah min 8 ini, maka ini kolom pivotnya. M itu adalah kolom pivotnya, itu kan. Nah, selanjutnya berarti 60 ini kemarin kan, ini 60 ini tinggal dibagi dengan 4 ini, hasilnya kan 15. Nah, selanjutnya ini 48 tinggal dibagi dengan 2 ini, hasilnya kan 24. Nah, ini 15 dan 24 kecil mana? Kecil 15. Maka S1 ini menjadi kemarin adalah baris pivot. Tuh. Dan 4 ini adalah nilai pivot, saya kasih merah. Nah, ini 4 itulah nilai pivot. Ketemu. Nah, selanjutnya tinggal di sini. Nah, ini kan elemen poros atau nilai pivot ini ya. Nilai pivot 4 ini. Oke, sekarang gimana cara mencari persamaan nilai pivot barunya? Tuh, ini kan kita mau mencari ini tuh hasilnya dari mana? Nah, kemarin kan tinggal kita bagi saja. Ini kan semua baris pivot ini dengan nilai pivotnya. Nilai pivotnya kan 4. Nah, ini toh kita tinggal bagi saja semuanya dengan 4. Berarti kan ini 4 kan, ini 4, berarti 4 dibagi 4 hasilnya 1 ini. Kemudian ini kan 2 kan, berarti 2 dibagi 4 setengah. Kemudian ini 1 toh, 1 dibagi 4 seperempat.
kemudian 0 ini 0 dibagi 4 0, 60 dibagi 4 15. Oke, ketemu ya nilai yang cetak tebal ini. Nah, selanjutnya kita kerjakan satu persatu, mulai dari baris Z dulu. Ya kan? Baris Z nilai kuncinya berapa? Min 8. Nah, kemarin ini kan min 8. Nah, kita minkan. Berarti min 8 min. Berarti hasilnya plus. Min dengan min itu kan plus nih ya. Hasilnya plus, berarti hasilnya plus 8 ini. Kemudian tadi nilai poros atau nilai pivot baru yang warna hitam tebal ini kita pindahkan bagian atas. Ya kan? Selanjutnya kita kerjakan yang Z kan. Yang Z ini kita tulis bagian bawah. Oke, ini kita tambahkan nanti hasilnya. Oke, caranya gimana? Kemarin sudah saya kasih contohnya. Sekarang saya kasih lagi contohnya. Biar teman-teman lebih paham. Nah, untuk mencari 0 nih, ini kan 0 ini kan nilai baru ini itu adalah 8. Oke. 8 ini dikalikan dengan 1 yang ini ya, 8 dikalikan 1, kemudian ditambah dengan min 8. Hasilnya berapa? 8 kali 1 8 ditambah min 8. Tadi sama saja dengan 8 dikurangi 8. 0 kita kasihkan ke sini. 0 ini 0. Oke, ini berarti 8 dikalikan setengah 4 kan, ditambah min 6. Berarti kan sama saja dengan 4 dikurangi 6 min 2. 8 dikalikan 1/4 hasilnya 2 dikurangi 0, 2. 8 dikalikan 0 dikurangi 0. Terus yang pojok ini saya tuliskan lagi. 8 dikali 15 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 120. Nah, ini 120 sama ya, kasihkan ke sini. Nah, ketemu nilai baru untuk Z. Berarti nilai baru untuk Z itu adalah M-nya 0, K-nya min 2, S1-nya 2, S2-nya 0, solusinya 120, hasilnya 120. Oke, sekarang kita kerjakan yang baris Z ini kan sudah kan tadi baris Z. Terus yang S2 ini ya, baris Z di sini saya pindahkan di sini. Ini kan udah tadi ya. Nah, kita sekarang S2. S2 itu kan 2. Kita min kan jadi min 2. Lalu kita kerjakan. Ini nilainya ini kan sama dengan ini kan tadi yang dicetak tebal itu kan sama, akan selalu sama itu kan. Nah, nilai S2 itu kan 2, ini 2, 4, 4, 0, 0, 1, 1, 4, 8, 4, 8. Oke, selanjutnya kita cari nilai barunya. Berarti min 2
dikalikan 1 kan hasilnya min 2, ditambah 2 berarti 0, min 2 dikalikan setengah berarti kan min 1, ditambah 4 berarti 3, min 2 dikalikan seperempat min setengah, ditambah 0 min setengah, min 2 dikalikan 0 0, ditambah 1 1, min 2 dikalikan 15 berarti min 30 ditambah 48 hasilnya 18. Oke, temukan. Kemudian selanjutnya selesai ini kan kita masukkan nilai-nilai baru tadi, berarti Z nya itu kan 0 min 2 2 0 120, 0 min 2 2 0 120. Kemudian untuk S2 nya itu adalah 0 3 min setengah 1 18, 0 3 min setengah 1 18. Nah ini tadi S1 ini jadi nanti digantikan oleh M. Nah ini kan kemarin saya bilang kan digantikan oleh M ini kan, karena tadi kolom pivotnya kan M ya kan. Lah nilainya adalah ini 1 setengah 14 0 15 ini 1 setengah 14 0 15. Oke, dapat toh. Nah sekarang apakah selesai? Nah untuk mengetahui selesai atau tidak, kemarin kita cari yang Z nya lagi, masih ada negatifnya enggak? Ada, ternyata yang K kayak ini nilainya negatif, maka ini kita jadikan kolom pivot. Kita jadikan kolom pivot. Nah sekarang nilainya ini setengah dikalikan 15, berarti kan aslinya kan 15 dibagi dengan setengah, 15 dibagi dengan setengah itu nilainya 30, berarti ini kan harusnya 15 dibagi dengan setengah itu 30 hasilnya. Nah 30, kemudian 18 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 6. Nah kecil mana? Kecil yang ini berarti jadi baris pivot. Baris pivot ini adalah nilai pivot. Oke, ketemu nilai pivotnya 3 kan ini. Nah berarti semua ini dibagi dengan 3. Oke, dibagi dengan 3 ya. 0 dibagi 3 0, 3 dibagi 3 1, min setengah dibagi dengan 3 min seper6, 1 dibagi dengan 3 sepertiga, 18 dibagi dengan 3 6. Oke, sekarang ketemu sama seperti tadi. Ini pindahkan ke bagian atas sini, akan selalu sama di atas. Terus kita kerjakan yang Z dulu. Z nya adalah 0 min 2 2 0 120. Caranya tadi seperti sama untuk mencari nilai baru. Berarti 2, ini 2 kan, berarti min 2, maaf, min 2 diminkan hasilnya 2 dikalikan 0 ditambah dengan 0 2 dikalikan 1 2 ditambah dengan min 2 0 dan seterusnya
nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, masih ada negatifnya nggak ada. Kan? Nggak ada. Ya sudah, berarti selesai. Nilai maaf, ini salah. Nah, nilai M-nya itu adalah 12, nilai K-nya adalah 6. Labanya 132. Tuh, seperti itu teman-teman penjelasannya. Harap dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.